Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan termulia namamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Surat Paulus kepada Jemaat Korintus yang pertama, pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan, di dalam keberimanan, sering sekali kita menyampaikan sebuah pertanyaan yang hampir sama seperti yang terjadi di dalam kitab Korintus. Pertanyaan yang sering kita utarakan adalah, apakah kita boleh memakan makanan yang menjadi korban sajian atau makanan yang dipersembahkan
kepada Allah yang lain. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan 1-2 kali lagi. Secara khusus ditanyakan juga kepada para pendeta, termasuk kepada kami, kepada saya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi sebelum kita mempertanyakan pertanyaan itu, sesungguhnya ada hal yang paling utama yang harus kita tanyakan. Apakah memang ada Allah yang lain selain daripada Allah? Tentu kita akan jawab sebagai orang yang percaya tidak. Tidak ada berhala bagi kita. Tidak ada opung bagi kita. Tidak ada nenek moyang yang bisa memberkati atau memberikan segala sesuatu bagi kita. Maka ketika kita hanya percaya kepada Allah, maka segala makanan yang ada, boleh-boleh saja kita makan. Karena makanan bukan menjadi jaminan membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Lalu kita akan tanyakan kembali, bagaimana makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada makanan yang tidak boleh dimakan dan sebagainya. Nah, kebenaran firman Tuhan pada saat ini menjawab semuanya. Semua makanan boleh kita makan. Karena apa? Karena makanan itu tidak membuat kita, tidak menjamin kita untuk dekat kepada Tuhan. Tapi sering sekali memang makanan yang kita makan membuat orang lain merasa tersinggung atau merasa menjadi, atau kita menjadi batu sandungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Paulus menghadapi persoalan yang sama. Ia harus menjawab pertanyaan tentang sikap orang percaya terhadap daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Masalah ini terjadi karena latar belakang sebagian jemaat Korintus yang dahulunya adalah penyembah berhala. Mereka yang dahulu mempersembahkan korban kepada berhala meyakini bahwa makanan daging persembahan berhala berarti menyembah berhala. Namun di satu sisi Bapak Ibu, orang-orang Korintus yang mempunyai pengetahuan yang sangat baik berkeyakinan atau membuat sebuah kesimpulan bahwa berhala itu mati atau berhala itu tidak ada. Maka tidak menjadi persoalan memakan makanan tersebut. Nah, karena memang konteksnya pada saat itu ada yang mau disembahkan kepada persembahan-persembahan berhala dalam konteks Korintus, akhirnya dijual lagi di pasar. Jadi tidak bisa dibedakan mana yang baru dipersembahkan, mana yang enggak. Mana yang sisa persembahan itu sendiri. Nah, Paulus akhirnya memberikan sebuah nasihat kepada mereka. Pertama, nasihat yang disampaikan oleh Paulus bahwa pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Pengetahuan itu harus digunakan untuk mengasihi sesama dan Allah. Kalau pengetahuan menjadikan seseorang sombong, hal itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sekali lagi, yang pertama Paulus mau katakan bahwa pengetahuan kita ini terbatas. Maka pengetahuan yang terbatas ini tidak bisa menyelami segala pekerjaan Allah. Nah, akhirnya Paulus mau mengajar yang terpenting sebenarnya bukan persoalan makanan, tetapi bagaimana engkau di dalam kehidupanmu mampu mengasihi sesama dan mampu mengasihi Allah. Maka ketika engkau mempunyai pengetahuan, engkau tidak lagi menyombongkan diri. Itu yang pertama yang dikatakan oleh Paulus. Lalu yang kedua, yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Allah adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah yang lain yang hidup. Semua berhala adalah mati. Maka makanan apapun, termasuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dapat kita nikmati dengan bebas. Nah, pengetahuan yang kedua yang didasarkan oleh Paulus di situ, bahwa hanya ada satu Tuhan. Tidak ada ibaratnya Tuhan yang lain. Maka kalau tidak ada memang Tuhan yang lain, kita tidak mempercayai hal itu. Paulus mau katakan, berarti semua makanan nggak ada setelah dipersembahkan kepada berhala. Karena kita tidak mempercayai berhala itu. Tapi sering sekali memang iman kita abu-abu. Nah, yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus di dalam nasihatnya, yaitu supaya berhikmat menggunakan pengetahuan. Hikmat seperti apa yang dimaksudkan? Ketika kita
dengan sengaja menikmati makanan tersebut di depan orang-orang yang lemah imannya, mereka bisa terjatuh dalam dosa. Artinya seperti apa? Mungkin kita Bapak Ibu mempunyai pemahaman yang jelas bahwa semuanya makanan boleh kita makan. Tapi orang lain ibaratnya pengetahuan mereka masih pas-pasan. Jadi jangan menjadi batu sandungan. Ketika engkau mempunyai pengetahuan yang baik, mempunyai pemahaman yang baik, maka pemahaman yang baik ini menjadi dasarmu mengajari orang lain. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan engkau ibaratnya makan makanan yang sesuatu sementara orang lain merasa makananmu itu tidak pas. Jadi dia semakin berdosa. Memang konteksnya pada saat itu seperti itu. Ada orang yang baru bertobat, yang dia ketahui, oh ini yang pernah kami persembahkan kepada berhala. Tiba-tiba kita yang sudah benar-benar percaya memakan makanan itu, dalam benak orang yang baru bertobat ini, dia akan berpikir bahwa itu penyembahan berhala. Maka kalau kita memakannya, berarti kita melakukan penyembahan berhala. Nah, Paulus mengajarkan jangan lagi demikian. Kita ajarin dulu, kita bimbing dulu, kita didik dulu, kita berikan dulu pemahaman yang benar. Setelah kita memberikan pemahaman yang benar tentang kebenaran Kristus, barulah kita boleh mengajak dia makan makanan bersama dengan dia. Sehingga dia tidak jatuh ke dalam dosa, pengetahuannya tidak terganggu, imannya tidak goyah. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam pengajarannya pada saat ini. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau firman ini kita tarik kembali ke dalam kehidupan kita, ke dalam konteks kita sekarang, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini Bapak Ibu, dikatakan jangan menjadi batu sandungan bagi sesamamu. Apa yang mau dikatakan kebenaran firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, firman ini mau mengajak setiap orang yang percaya di dalam kehidupan tidak hanya sebatas makanan semata. Jadi persoalannya bukan hanya sebatas makanan semata, tapi yang pada intinya Tuhan mau katakan kepada setiap orang yang percaya supaya dia menjadi berkat bagi sesamanya. Jangan menjadi batu sandungan. Jika karena makanan dikatakan oleh Paulus tadi, orang lain berdosa, maka yang paling utama adalah tahan dirimu. Kalaupun engkau mau memakan itu Bapak Ibu, jangan di depan orang yang terganggu imannya. Boleh saja engkau pergi ke suatu tempat, ke rumahmu atau ke tempat lain, makanan ini kau makan tanpa memberikan batu sandungan kepada orang lain. Ini menjadi sebuah tindakan yang sangat bijaksana yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini juga mau mengajar kepada kita bahwa kita diajak untuk senantiasa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Mengasihi orang lain, membuat iman orang lain semakin bertumbuh. Maka ketika kita mempunyai pemahaman yang baik, mempunyai iman yang baik, mempunyai pengetahuan yang baik soal makanan dan minuman, soal kerajaan Allah, maka pemahaman ini, pengetahuan di dalam Tuhan ini harus menjadi cara kita menolong orang lain, membantu orang lain. Maka kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama. Ini yang kedua yang harus Tuhan ajarkan kepada kita dan yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini juga mau mengajak kita supaya firman Tuhan menjadi sumber pengetahuan untuk menimbang benar dan salah. Mari kita gunakan pengetahuan kita, iman kita bagi sesama. Bahwa dengan pengetahuan dan iman yang benar, maka kita membangun iman sesama, mampu mengasihi mereka, mampu menjangkau mereka, mampu menolong mereka, mampu membantu mereka. Sehingga segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan bisa dirasakan oleh orang lain.
Nah, terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang penatua. Dia sudah lama menjadi penatua di suatu tempat, di suatu desa, di suatu gereja. Maka ketika dia mengajar, ada banyak orang yang bertobat oleh karena pengajarannya. Suatu ketika orang tua tersebut, penatua tersebut pergi ke sebuah pesta. Di sana ada banyak makanan dan sebagainya. Yang hadir pada saat itu di dalam pesta itu ada banyak orang. Dan orang yang mengenal penatua ini benar-benar mengetahui bahwa penatua ini suka makan daging babi. Tapi di dalam pesta itu ada babi panggang, ada babi guling, dan ada juga makanan-makanan yang lain. Nah, penatua ini didaulat untuk duduk di tempat tertentu. Yang di tempat tertentu ini, dia tidak hanya dia di situ. Ada orang yang di luar daripada kepercayaannya. Maka pada saat itu penatua ini tidak makan daging. Dia mengambil ikan dan jemaatnya memperhatikannya. Baru ketika sudah selesai acara, jemaatnya mengatakan, "Bah, Pak Penatua, apakah engkau tidak makan daging babi lagi?" Karena apa? Karena itu makanan yang paling engkau suka pada yang ku tahu selama ini, katanya. Apa yang dikatakan penatua itu? Dikatakan dengan bijak. Kalau karena makanan orang menjauhiku, maka lebih baik aku tidak memakan makanan itu supaya orang mendekat kepadaku. Nah, ini menjadi pengajaran yang berharga bagi kita Bapak Ibu. Terkadang kita, sifat kepedulian kita, toleransi kita, sering sekali kita kesampingkan karena makanan. Tapi Tuhan mau katakan tidak demikian. Kembangkan toleransi yang lebih baik. Kalaupun engkau harus menahan dirimu, menahan keinginanmu, menahan kepentinganmu, itu jauh lebih baik daripada engkau mengedepankan kepentinganmu sehingga toleransi semakin hilang. Jadi Tuhan mau katakan berdiri dalam kebenaran. Engkau mempunyai pengetahuan yang baik, jangan pengetahuan menjadi batu sandungan, tapi pengetahuanmu yang Tuhan berikan kepadamu menjadi engkau menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dimanapun kau berada. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk firman Tuhan. Biarkan kami Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami ketahui untuk mendekatkan kami percaya kepada Tuhan, untuk mendekatkan kami menjangkau sesama kami. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan memberkati.